kerjaan terbuka, pendapatan meningkat. Yang ilegal itu yang diuntungkan atau orang yang punya kuasa. Dulu sama yang sekarang jauh beda. Tidak terlepas dari bagaimana kita menguatkan elemen masyarakat. Kompetisi yang baik akan melahirkan pemain tim nasional. Karena kesejahteraan perempuan adalah juga kesejahteraan anak dan kesejahteraan bagi juga kaum. Apa tanggapan Bapak terhadap kekacauan ini? Aktivitas, praktek, dan kegiatan manajemen bank Islam atau sekarang diistilahkan dengan bank syariah itu lebih banyak mengakomodir aturan-aturan dari bank konvensional. Wartawan kami juga melakukan wawancara dengan Ketua DPR Aceh. Beliau juga akan mengatakan akan melakukan evaluasi kembali soal kanun lembaga keuangan syariah. Ini gimana menurut Pak? Ini praktek bisnis. Kita mau share, tidak mau share, mereka kan bisnis. Iya. Dari awal rakyat Aceh itu juga sudah dirugikan. Dikatakan tidak ambil uang administrasi. Begitu kita tukar, uang kita sudah berkurang 50.000. Persoalan kanun, artinya kanun yang lalu itu telah dipaksakan. Pak Dokter sendiri setuju nggak kanun itu dievaluasi balik? Kenapa sekarang baru sadar sudah kejadian? Sebenarnya error itu sering terjadi. Nah ternyata memang sangat fatal bagi kehidupan ekonomi rakyat Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti Sisi Lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, kembali kita bertemu. Sejak seminggu lalu sebenarnya para nasabah Bank Syariah Indonesia atau BSI dibuat panik dengan terganggunya layanan bank tersebut, baik melalui e-banking maupun tarik tunai di anjungan tunai mandiri atau ATM, dan program lainnya atau pelayanan lainnya. Menariknya, dana bisa masuk ke dalam nomor rekening BSI, tapi dari BSI tidak bisa keluar ke rekening bank-bank lain, termasuk nomor rekening yang sejenis. Walaupun sudah ada klarifikasi dari Direktur Utama BSI di Jakarta, kemudian penjelasan dari Menteri BUMN Erick Thohir bahwa diduga persoalan ini ataupun gangguan ini dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau bahasa yang keren sekarang adalah dihack. Dalam konteks Aceh, kami mengundang kembali Dr. Taufik Abdul Rahim. Beliau adalah seorang ekonom, pengamat kebijakan publik, dan beliau juga saat ini sudah menjadi anggota 13 atau tim 13 atau wakil ketua dari pengurus wilayah Muhammadiyah Aceh. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam. Kayaknya lelah sekali ya baru pulang di daerah. Iya. Pak Dokter, kita langsung aja, mungkin Pak Dokter juga mengalami. Pak Dokter punya juga rekening BSI ya? Ya, punya ya? Sangat terpaksa hari itu. Saya juga punya. Kita langsung aja Pak. Apa tanggapan Bapak terhadap kekacauan ini gitu? Ya, terima kasih. Ya. Kita punya ilustrasi mungkin Bu Haji ya. Ya. Dulu waktu kecil-kecil sering nonton orang jual obat gitu. Ya. Kalau orang jual obat kan begitu dia akan beraksi, dia kan buat lingkaran, bulat atau peta. Itu di dalam lingkaran dia itu tidak boleh masuk, karena dia yang sangat berkuasa di situ. Jadi kalaupun nanti ada orang yang mau masuk minta izin diberikan, atau ada waktu dia sudah mulai mengedarkan obat juga dia izinkan, atau bahkan kalau dia ada atraksi manusia jadi ular jadi manusia. Iya, itu kan ada tantangan di luar. Dia sudah minta maaf duluan itu. Biasanya minta maaf ya. Jangan ganggu. Jangan ganggu. Kalau
Bapak Tengku punya kelebihan, mohon maaf jangan. Atau kalau memang kalau dia berani, dia katakan silakan masuk, saya juga akan coba gitu. Jadi ini artinya itu kan garis itu merupakan apa? Kalau bahasanya aturan yang dia buat sendiri. Ya. Dan itu disepakati secara adat masyarakat kelas bawah. Seperti kita dulu nonton Joloba, itu kan nonton di pinggir garis itu saja. Ya. Nah begitu juga dengan berbagai aturan, termasuk aturan perbankan, baik syariah maupun istilahnya syariah. Ya. Kalau saya dulu ikuti pelatihan Bank Islam di Jakarta itu tahun 92. Jadi saya punya sertifikat itu dulu. Sehingga saya tahu praktek kerja Bank Islam. Sekarang udah istilah populernya Bank Syariah. Waktu itu baru ada Bank Islam itu Bank Muamalah. Itu kan yang lucunya sekarang Bank Muamalah juga katanya Bank Syariah. Jadi apakah Bank Islam itu lebih kecil dari Syariah? Kan Islam itu lebih luas dari istilah Syariah. Begitu juga itu aturan itu kan. Sementara saya dipersiapkan waktu itu juga untuk pelatihan jadi para direksi Bank Islam. Waktu itu di Indonesia dan di Aceh belum ada belum banyak di Indonesia dan belum ada di Aceh baru beberapa 1-2. Itu kan aturan. Nah, saya waktu itu sudah mempromosikan juga sistem perbankan Islam. Saya lebih senang menggunakan sistem Islam daripada syariah. Syariah saya pikir terlalu sempit istilah itu. Ya terserah lah kan. Ini kan hanya jargon-jargon yang dikembangkan terakhir saja. Yang membuat aturan itu kan legislatif. DPR RI. Dia tidak mengakomodir Bank Islam di situ. Banyak aturan-aturan yang berkenaan dengan Bank Islam, Bank Syariah itu banyak yang belum terpenuhi. Jadi lebih banyak maka aktivitas, praktek dan kegiatan manajemen Bank Islam atau sekarang diistilahkan dengan Bank Syariah itu lebih banyak mengakomodir aturan-aturan dari bank konvensional. Ya, ini kembali ke soal ini. Gangguan ini katakanlah apakah mau disebut ada gangguan dari hacker atau gangguan lainnya. Tapi saya melihat Bank Syariah ini kan gabungan dari beberapa bank ya. Kalau kita ibaratkan tangan, harusnya dalam gabungan ini kan semakin kuat. Tapi justru kok gabungan ini semakin keropos gitu. Kalau katakanlah benar kata Erick Thohir bahwa ini adalah dihack, berarti begitu lemahnya pertahanan dari sistem teknologi informasinya Bank Syariah. Iya, sebenarnya tadi belum habis selesai saya katakan. Aturan itu juga menyangkut dengan terakhir itu menjadi Bank Syariah yang dipraktekkan di Indonesia. Kalau pengawasnya itu kan Bank Sentral itu Bank Indonesia. Hari ini ada pengawas lainnya. Ini kan berapa tahun, 10 tahun terakhir ini ada OJK. Nah itu kan pengawas perbankan, operasional dan manajemen perbankan. Nah aturan yang mereka pakai itu double standar. Makanya saya waktu itu sudah semakin lemas. Di mana itu double standarnya? Di apa? Umpamanya ada kolateral, itu double standar. Dalam Bank Islam tidak ada istilah kolateral. Udah itu ada produk-produk syariah mulai mudharabah, musyarakah, murabah, baik di Saman Ajil, Kadrul Hasan. Itu kalau kita yang pinjam uang, kita nggak boleh pakai mudharabah. Kita ditawarkan langsung musyarakah atau murabah. Nah, sementara belum ada pembicaraan antara pengelola bank dengan nasabah. Belum ada akad. Belum, tapi mereka sudah tentukan. Dalam Islamnya tidak boleh, kan ada kesepakatan bersama dulu. Saya pernah praktekkan, saya minta mudharabah nggak boleh. Ini murabah, musyarakah. Kenapa nggak boleh? Dalam Islam seperti itu, ke aturan perbankan gitu ya. Jadi dia balik lagi ke aturan perbankan. Itulah yang saya katakan double standar. Kolateral, udah itu produknya, udah itu sistemnya. Karena terpengaruh dengan suku bunga uang yang dikeluarkan oleh Bank Sentral. Jadi marginnya itu juga harus mengikuti Bank Sentral yang undang-undangnya secara konvensional. Antara 5-6% kan? Tetap aja berarti ya? Iya. Sementara karena praktek perbankan itu, apapun namanya mau syariah, mau konvensional kan, profit oriented, capital oriented, dia harus mencari untung. Jadi praktek bisnis
perbankan itu juga ada namanya penanaman modal, investasi, capital oriented. Ya. Jadi kalau kita hitung BC rasionya, dia akan tetap mencari keuntungan. Jadi spreadnya itu antara 4-5%. Jadi makanya bunga bank itu menjadi antara, kalau kita pinjam antara 8-9%. Yang ganasnya, saya nggak ngerti. Kan hitung-hitungan kuantitatifnya itu kan dengan persentase. Kan mereka nggak mau kita minta mudarabah, nggak mau musyarakah murabah, tapi spreadnya begitu kita lihat itu antara, kalau bank syariah itu bahkan ada yang sampai 20%. Nah kalau tidak menghitung dengan persen, dengan apa? Coba, apakah ada cara lain menghitung suku bunga uang antara debitur dan kreditur? Ada lain? Nggak ada. Juga dengan menghitung persentase. Nah itu semua aturannya adalah aturan-aturan bank konvensional. Beda dengan negara-negara tertentu yang sudah mempraktekkan keberhasilan bank Islam itu, yang di sini katanya bank syariah. Itu seperti Malaysia, suku bunga uang yang dikeluarkan oleh bank sentralnya antara 1-2%. Sementara bank Islamnya itu mengambil spread antara 1-2, paling-paling 3-4%. Maka berkembang. Di negara-negara Eropa, di Amerika, itu 0%. Ya, termasuk di Mesir, Pakistan. Kenapa? Suku bunga uangnya itu memang rendah. Jadi khusus memang ada aturan tentang perbankan Islam. Makanya di sini suku bunga uang itu ditentukan oleh bank sentral. Sementara dunia bisnis, industri keuangan bank itu baik Islam modern maupun konvensional itu menggunakan spread suku bunga uang, bekerja di antara itu kan. Kalau zaman Rasulullah dulu kan, umpamanya menghindari riba itu bukan ditentukan oleh pemilik uang yang memberikan pinjaman, tapi sesudah dibayar semua baru ini hak pemberi pinjaman. Oke, itu status soal bagaimana apakah Bank Islam. Aturan ini kan? Ya. Ya kita aturan tadi sama seperti kita buat lingkaran orang jual obat. Ya, ini kita kembali ke soal pelayanan. Ya, pelayanan yang akhirnya orang berkeluh kesah, caci maki di media sosial hingga sampai malam ini kabarnya belum lagi selesai. Belum lagi tuntas. Nah, kalau dihitung berapa banyak uang yang terpendam di dalam kan, orang nggak bisa narik sementara dikirim. Nah, tapi lepas dari itu, Pak Dokter, di beberapa tempat di Aceh Timur, Aceh Utara malah sudah mulai muncul agar mereka minta bank syariah itu keluar dari Aceh atau setidaknya pemerintah Aceh kembalikan bank konvensional. Termasuk terakhir wartawan kami juga melakukan wawancara dengan Ketua DPR Aceh. Beliau juga akan mengatakan akan melakukan evaluasi kembali soal kanun lembaga keuangan syariah. Ini gimana menurut Pak Dokter? Iya, apa memang pantas untuk kembali konvensional atau gimana? Prakteknya kan praktek yang berlabel syariah. Ya. Status banknya bank umum. Oh gitu. Dalam dunia, apakah mau dibilang dunia bisnis, praktek bisnis, dunia akademik, dunia intelektual mengartikan BSI itu adalah bank umum. Namanya Bank Syariah Indonesia, BSI. Syariahnya duluan dikasih nama. Ini sekarang ada juga CIMB itu bank Islam. Kenapa dia taruh syariah lagi? Saya juga kadang-kadang saya baca tertawa juga. CIMB itu kan Commerce Islamic Malaysian Banking Bank. Kenapa pakai syariah lagi? Lucu saya bilang. Jadi asal yang mau masuk ke Aceh itu dilabelkan syariah. Yang kedua, ini praktek bisnis. Kita mau share tidak mau share, mereka kan bisnis. Dari awal rakyat Aceh itu juga sudah dirugikan. Mengkonversi mengkonversi tabungan saja dari yang sebelumnya juga syariah itu. Saya pakai yang syariah juga dan dulu saya cinta yang syariah juga. Karena sebelumnya saya juga walaupun hidup mati karena tergantung saldo, itu saldo itu nggak cukup lagi mati sendiri dia. Nah, itu kan bisnisnya. Ternyata awalnya juga sudah merugikan rakyat Aceh. Dikatakan tidak ambil uang administrasi. Begitu kita tukar, uang kita sudah berkurang 50.000. Berapa ratus ribu orang Aceh yang punya rekening itu hangus uang, yang tidak mau pindah, dan yang sudah berpindah nama bank. Buku rekening bank. Menjadi Bank Syariah Indonesia. Ini kan
kita bicara itu kan, ini saya sebutkan. Kalau enggak, saya jarang mau menyebutkan objek bahasan. Nah, yang kedua, apakah ini persoalan kapasitas? Memang kapasitas bank umum belum jadi bank devisa dan belum jadi bank visa. Jadi mereka itu ya, apalagi baru ulang tahun ya, Januari yang lalu tahun, yang berapa, satu atau kedua, ya baru berulang tahun. Jadi dia ingin menguasai. Nah, sementara kita mau melaksanakan transaksi berkaitan dengan bank yang single banking system di Aceh itu di luar susah. Hanya laku sampai Tamiang, hanya laku sampai sana Subulu Salam atau Kutacane. Udah itu sebelah sana kita cari itu juga susah. Jadi kewalahan. Mungkin di Langkat saya ada berapa Langkat ada itu Medan juga sangat susah kita cari. Belum lagi kita ke Jawa dan ke tempat lain. Yang ketiga, persoalan mau diusir tidak diusir itu kan kebijakan aja. Kemarin kita juga kebijakan, saya nggak tahu juga kenapa tiba-tiba ada kebijakan di luar bank syariah itu tidak boleh berpraktek di Aceh, sehingga ada yang lain keluar semua. Aturan saya nggak tahu siapa yang buat aturan. Sebenarnya tidak ada itu. Nggak ada kan? Dalam kanun itu tidak ada. Boleh dilakukan. Nah, yang ini yang menyebabkan salah satu kerugian. Selama ini masyarakat itu kan yang punya unit-unit distribusi dan transaksi uang ke itu kan ada bank konvensional yang sudah tua dari Javan Bank itu, ya Bank BRI. Itu mereka juga banyak nasabahnya hilang uang. Udah itu kalau Bank Aceh, bisa dicek sendirilah. Bank Aceh itu Bank Aceh Syariah. Ada nggak produk konvensional? Coba cek. Saya tahu ada. Jadi dia nambah bank syariah, tapi ada produk konvensional ya pernah kita ungkapkan di sini. Yang persoalan dengan kapasitas yang baru tumbuh itu memang kapasitasnya belum kuat. Kalau BRI kan punya satelit sendiri, mereka beli satelit sendiri. Khusus memang sementara rugi itu kan investasi bagi mereka. Tapi jaringan mereka kuat. Sekarang bisnis perbankan juga capital oriented itu juga harus memperkuat jaringan IT. Jadi kalau jaringan IT-nya tidak kuat, kapasitas IT tidak kuat, mungkin transaksi juga bisa terganggu di mana-mana. Yang keempat, persoalan kanun, artinya kanun yang lalu itu terlalu dipaksakan, belum tentu melibatkan semua orang berpikir sumbang pikir untuk kelengkapan kanun. Ini mempengaruhi aktivitas makroekonomi Aceh. Yang membuat beda Aceh dengan Sumatera Utara, artinya Bank BSI ini atau BSI ini berada dari Aceh sampai Papua, kan begitu kan? Tapi di daerah lain, katakanlah Sumatera Utara, ada bank konvensional. Begitu persoalan seperti bank BSI ini, nasabah atau masyarakat punya alternatif. Persoalan di Aceh hari ini kan karena tidak ada lagi konvensional, sehingga begitu trouble, orang panik, orang menumpahkan semua isi hatinya. Nah, terlepas dari itu, Pak Dokter sendiri setuju nggak kanun itu dievaluasi balik oleh DPR Aceh? Saya pikir ini sama dengan ini sudah terbakar rumah kita ini rumah ini kita perbaiki lagi. Jadi lagi gejerau gitu, bahasa kampung kita. Kenapa sekarang baru sadar sudah kejadian? Sebenarnya error itu sering terjadi. Masyarakat sering mengeluh sebenarnya terhadap sistem jaringan transaksi e-banking itu, e-commerce yang digunakan oleh BES itu sudah sering terjadi. Dan hari ini mungkin sudah meledak. Sudah banyak mungkin tidak diperhatikan, tidak diperbaiki sambil jalan. Learning by doing istilah orang gitu. Tapi ya akhirnya meledak dalam 2 hari ini, dalam minggu ini. Nah, ternyata memang sangat fatal bagi kehidupan ekonomi rakyat Aceh. Walaupun khususnya di Aceh. Di Aceh. Kalau yang lain tidak begitu bergetar. Orang lain karena punya alternatif banking. Artinya dunia ekonomi itu kan perfect competition market. Jadi ada persaingan sempurna. Siapapun boleh keluar masuk dalam dunia ekonomi ini. Kita batasi dengan single banking system, bank syariah, dan tidak saya nggak tahu apakah tidak membenarkan konvensional, tapi dengan adanya bank konvensional seharusnya bersaing, kan? Bersaing, dan masyarakat atau nasabah itu bisa menentukan alternatif pilihannya. Jujur, Pak Dokter,
Saya juga tidak begitu banyak lah uang di bank. Ya. Tapi mungkin termasuk orang yang tidak panik saya, karena jujur saya bilang saya masih pakai satu nomor konvensional. Jadi ya, saya jujur. Jadi walaupun saya punya BSI, saya punya Bank Aceh, tapi saya masih mempertahankan satu nomor konvensional. Makanya saya agak sedikit bisa tersenyum ketika teman-teman saya agak sibuk mengenai BSI ini. Iya, kalau saya rendah transaksional, jadi transaksi saya rendah kemarin itu, walaupun saya kan nggak urus masalah itu. Ya, andai kata ini kalau misalnya direvisi lah kanun ini, katakanlah DPR mengambil inisiatif merevisi, kira-kira di sektor mana direvisi? Apa di bagian soal konvensional atau di mana? Saya pikir banyak yang masih harus direvisi. Ya, banyak yang harus direvisi, termasuk dampak terhadap ekonomi rakyat Aceh. Begitu banyak uang Aceh itu, apakah sementara single banking satu lagi itu terus memanfaatkan uang rakyat Aceh, dan saya ada juga, tapi yang konvensionalnya saya pakai. Dan uangnya pun antara tutup saldo dan masih terjaga itu saja. Itu saya pergunakan dalam rangka kalau saya suatu waktu ada orang yang sedekah saya, hibah uang, saya manfaatkan itu pun kalau diminta, kalau enggak saya pakai yang syariah ini. Saya sangat mencintai syariah. Saya mendapatkan pendidikan bank Islam, bank syariah. Pada saat saya masih lumayan muda, itu persiapan untuk menjadi direksi salah satu bank organisasi. Tapi nggak berhasil. Kalau apa-apa para komisarisnya sudah berantem, banknya nggak jadi. Alhamdulillah saya nggak jadi situ, saya terus ke dunia akademik. Nah, yang perlu kita pahami bahwa nasabah bank atau rakyat Aceh itu tidak terlalu besar, tidak terlalu signifikan kalau hanya ingin menguasai uang rakyat Aceh. Sementara rakyat Aceh juga melakukan transaksi jual beli, transaksi internasional, transaksi dagang juga keluar. Bank di luar orang ataupun pengusaha di luar itu belum tentu pakai bank syariah, dia pakai apa? Apalagi kalau sampai keluar negeri. Bank Syariah Indonesia BSI ini kan belum menjadi bank devisa, belum bisa menjadi letter of credit untuk transaksi internasional. Dia tidak bisa jadi jaminan. Maka kalau ada pengusaha Aceh juga akan pakai bank lainnya. Apakah salah mereka pakai? Tidak, mereka kan bisnis. Ini yang agak terasa begitu menjerit adalah kelompok bawah, sama pedagang-pedagang UMKM yang memang tidak punya alternatif. Tapi pada level legislatif, anggota DPR, para kepala dinas, juga para pimpinan-pimpinan perguruan tinggi, saya kira juga mereka pakai juga bank konvensional kan? Oh iya, itu jelas. Karena mereka juga melakukan transaksi di luar. Nggak bawa uang juga. Karena pakai uang kredit aja kan. Kredit Ceres, Visa dan lain sebagainya. Dan yang kedua, benar kerugian bagi rakyat Aceh. Hari ini Gaji, itu Bank 47 dan pinjaman online itu beredar di Aceh. Orang melakukan pinjamannya 3 kali jumlah penduduk Aceh. Oh gitu. 1 tahun. Berapa penduduk Aceh? 5,3 juta. Jadi sekitar 14 juta transaksi pinjaman online yang gagal hampir 80% dan jadi korban. Nah ini apa? Karena memang jaringan perbankan, jaringan transaksi keuangan yang sebelumnya konvensional itu ada sampai ke kecamatan, hari ini tidak ada lagi. Nah ini risiko, ini jadi perhatian. Saya dapat bocoran kemarin dari praktisi juga pernah di perbankan, hari ini di dunia industri keuangan mengatakan itu 3 kali penduduk Aceh hari ini per tahun menggunakan pinjaman online. Dan semua terjebak, hampir 80% tidak bisa menyelesaikan. Uangnya tidak sedikit, sampai 140 miliar per tahun. Pinjaman online itu. Jadi saya pernah jadi ada yang berurusan, akhirnya saya tutup, saya blokir. Karena apa? Bukan saya yang pinjam, orang lain. Jadi dia punya nomor, saya nomor telepon saya, nomor telepon Pak Haji, telepon yang lain. Itu ada di nomor itu dia WA, dia telepon, dia WA, dia telepon. Kawan Bapak ini pinjam uang sama saya, itu isinya itu. Akhirnya saya blok, saya nggak ada urusan dengan itu, walaupun saya kenal itu. Ada berhubungan telepon mungkin atau WA sekali-sekali. Nah, ini banyak ini sudah menjadi pembicaraan dan OJK tahu.
OJK tidak boleh Diam. sembunyi-sembunyi dan tidak boleh diam. Bank sentral tahu. Karena mereka harus tahu kan berapa jumlah uang yang beredar di Aceh. Jadi Meskipun harusnya OJK di Aceh juga harus membuat semacam analisa kajian ya, untuk dilaporkan kepada OJK pusat. Ini loh situasi di Aceh ketika terjadi gangguan layanan atau kredit gitu ya. Sehingga orang Aceh sumpah serapahnya juga ini ya. Iya, jadi nggak bisa juga OJK di Aceh nonton gitu Pak Dokter. Saya juga nggak kenal orangnya. Jadi ini kompleksitasnya banyak. Jadi kanun LKS itu mau direvisi juga memperhatikan kompleksitas. Rakyat Aceh ini aktivitas ekonominya setiap hari itu uang yang beredar di bawah di masyarakat itu kecil, dan karena tidak ada uang seperti pedagang kecil, kaki lima, sektor informal di kampung-kampung, bahkan kewalahan kecil menyelesaikan Bank 47 itu. Jadi sehingga kalau ada orang mau bagi sumbangan, mau kasih uang zakat pun dia curigai seperti bank itu. Karena apa? Kasihan dia nanti tanah rakyat itu berhilang. Maka hari ini tidak mengherankan kalau tingkat kemiskinan naik, pengangguran naik, karena mereka banyak yang terjebak hari ini di level akar rumput, level bawah. Karena itu kan janjinya kan manis sekali itu pinjaman online itu. Termasuk yang Bank 47 itu. Ada yang menyebut soal gangguan-gangguan ini bagian dari prakondisi Pilpres. Karena dari 3 kandidat yang di Ulu ada 1 yang memang berbasis Islam. Ini juga menurut sebagian pendapat salah satu cara untuk menghantam kandidat Pilpres yang disebut dengan politik identitas. Pak Dokter sepakat soal ini? Saya pikir kalau kita cari kambing hitam, kambing putih, hijau, merah pun keluar semua. Keluar semua. Ini kan karena persoalannya sudah kompleks. Jadi mungkin saja Allah memberikan jalan membongkar melalui kasus BSI ini. Jadi pelajaran penting bagi masyarakat Aceh bahwa jangan salah mengambil kebijakan bagi pemimpin Aceh. Ya, pemimpin Aceh hari ini pun saya nggak kenal siapa, nggak apa dia kan? Nggak pernah keluarkan statement. Nggak ada, mungkin nggak tahu apa-apa pun. Ini menunjukkan kapasitas pemimpin Aceh hari ini sudah tidak punya kapasitas, tidak tahu persoalan dan perasaan masyarakat Aceh. Tapi apa? Kita punya pemimpin, Pak, bukankah kepala itu juga saya nggak tahu. Kita punya kepala pemerintahan, tapi tidak punya pemimpin. Nggak ada, karena kemarin juga saya nonton evaluasi itu Haji itu sisi titik balik itu. Saya pikir memang nggak ada, apa yang sibuk sekali kita kan. Kalau perlu juga nggak usah ada lagi gitu. Daripada membebani anggaran belanja juga membebani anggaran belanja Aceh itu. Ya, ini di media sosial juga saya pantau ya, dari media sosial yang berita kita. Ada yang menyebut jangan kanun LKS-nya yang dipersoalkan, tapi yang dipersoalkan adalah kemampuan proteksi dari informasi teknologinya BSI. Ada juga yang berpendapat gitu. Iya, betul. Karena infrastruktur orang nggak mungkin anak baru lahir kita suruh lari atau bawa mobil sport gitu, nggak mungkin. Juga nggak mungkin. Tadi sudah saya katakan, status banknya masih bank umum. Bank umum itu di atas BPR. Jadi kalau tadi disebut revisi kanun LKS, Pak Dokter sendiri, apakah memang ini sasarannya langsung ke BSI atau memang kanun ini yang Jangan melihat BSI saja. Mungkin dalam konteks Aceh, kanun ini direvisi agar hadirnya kembali bank konvensional gitu ya. Jadi itu kan nanti ada analisis yang lebih baik lagi. Jadi jangan berpikir kepada BSI saja. Jadi persoalan ekonomi rakyat dengan kanun LKS itu bisa menjawab nggak? Meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh, tidak ada mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan itu termasuk aktivitas sektor industri, sektor wisata, sektor lainnya, berbagai sektor ekonomi lainnya itu juga masuk dalam kanun LKS. LKS jangan berpikir tentang institusi perbankan syariah saja, itu namanya cara berpikir sempit dari ketua DPRA. Berarti dia kan nggak pernah membuka wacana untuk berpikir tentang aktivitas ekonomi di masyarakat itu kan tidak semuanya syariah. Dan di negara-negara yang menerapkan dan berhasil bank syariah atau bank Islam itu juga berkompetisi dengan konvensional. Keberhasilan mereka karena spread suku bunga uangnya rendah. Dan bagi hasil praktek murabah musyarakahnya itu memang real, benar. Dia yang menerima uang administrasi atau bukan dipotong duluan, sesudah itu diberikan. Itu ada juga. Nah, keberhasilan mereka di situ. Mereka senang karena memang tinggi
Karena tingkat suku bunga uang yang dikeluarkan oleh bank sentral merendah. Bahkan di Eropa itu 0%. Nah, praktek bisnis perbankan ini, praktek bisnis, tetap praktek bisnis perbankan walaupun namanya syariah. Itu tetap profit oriented. Jadi mereka tetap berpikir, apalagi kan ada kalau kita analisis secara ekonomi, ada ekspansi, ada pembukaan cabang bank baru, buka lagi operasional baru, itu kan perlu gedung. Kalau nggak buat sendiri kan sewa. Itu juga masuk dalam cost operasional. Dan ini gedungnya besar sekali dibangun di Banda Aceh. Itu ya juga pakai uang rakyat Aceh. Sementara komisaris Dewan Syariahnya juga mendapat kucuran yang tidak sedikit. Iya, namanya juga Bank Nasional ya. Baik, Pak Dokter, terima kasih atas kehadirannya. Sahabat, sisi lain itu tadi perbincangan kami seputar masalah yang kini sedang dihadapi oleh Bank Syariah Indonesia. Kembali, kami tidak mengambil kesimpulan, Andalah yang bisa menarik kesimpulan dari apa yang kami bicarakan. Nah, kalau menurut Anda program-program ini memberikan pengetahuan, penambahan pengetahuan, wawasan, dan bermanfaat, kami masih tetap berharap, jangan lupa di-subscribe, di-like, dan ditekan lonceng notifikasinya. Terima kasih, sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.